Seneng sekali hari ini tuh kalau namanya di Kulon Progo. Wah, Biasanya kamu ngeluh kalau ke Kulon Progo. seneng loh sekarang malah tuman. Hah? Tuman. Kok tuman? Tuman nih bahasa Kulon Progo itu. Yo, ono ya. Tuman. Jadi ketagihan. Ternyata Oh. kalau ke sini tuh harus lewat jalan yang naik-naik. Karena pasti ada sensasi tersendiri ketika melewati jalanan. Tadi saya lewat jalan kecil tuh, iki searah apa ora ya kok menggo nek ketemu ngono kan Kecil yo. banget soalnya Iya. ya. Kalau ketemuan pasti kamu bingung kan? Bingung. Mau berhenti di mana? Paling kabar-kabaran Iya. alaman-alaman wedangan. Karena di sebelah kan jurang Iya, ya. saya itu mau kemana gitu. Tapi itulah uniknya daerah sini yang sangat luar biasa dengan berbagai potensinya. Iya. Karena kita juga ini Kita lumayan, mau tahu nih iya, sampai puncak-puncak itu ada potensi apa? betul. Selain pohon-pohonan ya. Yang jelas ini teman-teman kru IO semuanya pucat pokoknya sampai sini. Pucat semua Open tiba-tiba cup-nya ya. tuh naik turun, naik turun. Iya enggak, iya enggak. Emang kita di mana? Tapi Nah. ada pemandangan waduk loh dari sini. Betul. Waduk Sormo. Ada waduk Sermo kelihatan ya. Kelihatan. Belum lihat kan? Belum tadi. Malu tadi soalnya lihat kamu. Saya bakso ya tadi. Iya, karena kita sekarang di lokasi objek wisata Kali Biru, Kelurahan Hargowilis ya, Kapanewon Kokap, Kulon Kulon Progo. Progo. Tepuk Mana tangan untuk suaranya? Kulon Progo. Jadi kenapa ada di sini? Karena istimewa ya, karena kita diundang nih Betul. sama anggota dewan Kita ya. diajak. Diajak biar tahu gitu loh kamu sampai di sini ya. Tapi yang jelas saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kali ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY memang ingin bersilaturahmi dengan seluruh pengusaha UKM di Benar. DIY termasuk khususnya di sini ya. Betul sekali. Dan hari ini tidak hanya bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY, ini didukung oleh dana keistimewaan. Dan acara kita adalah Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan untuk acara ini. Karena di sini kita memang pengen ketemu langsung. Jadi benar-benar ketemu, ngobrol, biar tahu, biar kenal. Dan nanti kita juga membawa narasumber yang akan menanggapi apa yang kita obrolkan di awal ini. Betul sekali. Jadi dari Dinas Koperasi UKM DIY itu nggak cuma ngajak ngobrol, Ya. tapi juga langsung memfasilitasi. Betul. Dan hari ini untuk memfasilitasi kita juga mengajak teman-teman Plut, ada Mas Anto dan Mas Dimas. Mas Dimas. Nanti yang akan Nah ini kan membantu Bapak Ibu ibu-ibu. udah pakai kaos Sibakul. Iya. Sudah pernah dengar Sibakul? Barusan tadi diomongin Baru si ngomong Bakul. loh aku. Oh Sudah iya. ikut? Sudah Belum. tahu apa toh Sibakul dapat apa? Makanya diajak ke sini. Makanya diajak Iya. ke sini. Makanya nanti ada Mas Dimas, ada Mas Anto. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya, langsung mendaftarkan untuk mendapatkan fasilitasnya. Betul, minimal daftar Sibakul dulu. Betul. Dan kemudian hari ini juga ada fasilitasi yaitu foto produk Ya, gratis. ada di sebelah dekatnya Mas Anto ya. Oke, Iya, nanti pokoknya ya. gratis-gratis seneng kan? Senang. Seneng gak Bu? Tenang nih, giliran nanti customernya bilang ini gratis gak? Ya. Nah, Ini kan banyak kita mau beli gitu, gratis produknya, gak? ada tempe, ada tadi katanya ada mie letek asli Kulon Progo yang diambil di Bantul. Wow, ini bagus. Itu saya Asli tuh Kulon tanya, Progo yang diambil di Bantul. saya tanya itu apa? Terus leletek karena jatuh. Karena kesuwen lenggowo. Oh, iya. Nanti kita akan kupas tuntas satu persatu. Benar. Tapi saat ini kita sudah bersama dua ibu-ibu hebat yang membawa Produknya masing-masing. sendiri. Ini Iya. keren sekali. Yang pertama, istimewa, ini yang dari Bu Sinten Bu Asmane? kenalan pakai Pakai mic. mikrofon. Suartina. Bu Bu? Suartina. Bu Wartina. Itu produknya apa Bu Tin? Bu Tin, Crispy ikan red devil. ikan red devil. Ikan apa coba ayo? Niku iso Tahu nggak? di Jawa kayak basa Jawa mboten nek red devil niku. Kalau nggak salah itu setan merah. Oh setan abang ngoten nggih. Kok setan? Emang niki napa predator napa pripun niki? Ya ini jenis ikan predator. Oh, predator. Ini. Ya, yang ada di Waduk Sermo ini. Berarti dia makan ikan-ikan yang lain Iya, gitu makan ngentek-enteki. ikan nila, Terus karena ikan ngentek-enteki dipangan Iya. ibu genten. Loh, ini nanti yang makan jadi setan nggak? Oh iya enggak. Lah kan makan setan. Mudah-mudahan enggak. Bu. Oh ya. Ini adalah inovasi ya, karena ikan ini sebenarnya adalah ikan hama. Hama, Predator predator. itu benar merusak ekosistem yang ada di situ ya. Dan kok bisa loh terus kena tak goreng crispy wae. Kowe nek isih Gitu. mangan ikan kamu tak goreng. Tak goreng crispy. Ternyata tetap makan. Akhirnya digoreng.
Ini Gimana? gimana idenya dulu Bu? Dulu kan di Waduk Pakai mic, Sermo, pakai. di Waduk Sermo itu kan banyak ikan red devil ini. Terus itu apa? Kalau dijual mentah itu kan susah lakunya. Ini kan Oh. durinya panjang-panjang. Terus Nah, berarti dibuat keripik itu Iya. istilahnya durinya bisa dimakan nggak? Jadi renyah gitu kalau atau yang duri dalam itu bisa dimakan, cuman kalau yang di luarnya itu Sirip. yang panjang-panjang itu udah dibuang nih, dipotong. Oh, digunting udah. satu-satu. Ya, ini prosesnya Jelimet. sampai nggih, sampai 9 kali proses. proses? Oh, iya. Kan iya. bersihin luar, terus bersihin dalam. Ini yang terus bikin siapa Bu? saya sama teman-teman. Kelompok. Iya. Kelompoknya namanya apa? Dulu awalnya Minarasa, cuman mau paten itu nggak bisa, terus ini Udah ditambah ada. lohan. Oh, Lohan Minarasa. Lohan Lohan Minarasa. Minarasa. Nah, ini kan tadi bilang 9 kali proses itu berarti pembagian tugas. Iya. Nah, itu pembagian Siapa yang itu kan ada 9 ya berarti. betul. Iya. Itu istilahnya lembagi bayaran gimana Bu? Loh kan Lho sing paling angel aku bayare ngono, nesu aku lho. sih Bu. kecokrok-cokrok Oh, loh. oh. Kan ada tuh Bu, ini kan Kalau dijual. awalnya itu kan proses sendiri, Bu. Terus lama-lama banyak Yang yang gabung. banyak yang pesan gitu, akhirnya nambah Teman. teman yang ngerjain gitu. Oke. Lah ya terus itu bagi-baginya Bagi-baginya gimana? Sing angel sopo, sing gampang Apa sopo? podo? Atau semua orang harus bisa? Atau Semua pakai- orang harus bisa. Oh, iya. Ben gampang le bayar ya. Oke. Terus Nah, sekarang ini yang beli siapa? yang beli. Yang beli ini ada Wisatawan apa? di Iya. daerah sini. Di sini ada nggak di sini? Di- Titip di sini nggak? Di Kali Biru ada nggak? Di sini ada. Ada di Ada. sini. Di sini ya. Oh. Oke. Kan ini kan lebih dekat Sermo kan? Iya. Lebih banyak di Sermonya. Sermonya. Kalau Iya. sekarang nyari ikannya gampang nggak Bu? Sekarang baru susah. Semenjak Ibu sering nyari itu kan Oh. ikan-ikan lihat Ibu, bucin ada hama. Enggak, Kan ini Ibu gantian makan musiman itu. bulan-bulan tertentu ini Oh, ada banyak bulannya. sekali, cuman bulan-bulan tertentu ini Berarti ngumpet di tanggalan kayaknya, neng iya. omah iki neng Ini gerobaknya. ikannya lagi nyari sekolah sekarang. Oh, PPDB kayaknya. Oh, jadinya nggak ada lah. Terus berarti kalau pas nggak ada gimana? Nggak produksi? Tetap produksi, cuman jumlahnya sedikit. Oh, iya. Oke. Ini kayaknya apa namanya enak banget ya crispy ya. Betul. Nganggo sego apa meneh harus iya. sambel. Karo ana Nanti ayam gorengnya. Kita Enak banget. ayam goreng, sambelnya aja sama sego ya. Oke. Yang satu adalah Ibu Sinten. Ngatini, Bu Ngatini, ini ikan apa Bu? ikan pisang, Ini bukan ikan. Ikan apa lo ya? keripik pisang, Oh, keripik pisang. pisang. Ya. Pisang apa namanya? pisang kepok, Harus Pisang kepok. enggak harus, Iya. Berarti Tapi yang- tergantung stok. Iya, tergantung yang banyak di lingkungan itu apa. Lah Apa? biasanya apa yang paling banyak di sini? Kepok banyak juga. Kepok. Maksudnya terus itu itu lingkungan, yang- di lingkungan ada. Iya. Berarti nggak kulak kemana-mana sudah tersedia. Iya, terus Oke. rojo nongko itu yang agak panjang. Nah, ya. Itu juga banyak. Iya, Itu emang kalau dijual pisangnya aja laku nggak toh? Kalau nggak dibikin ya laku. Oh, laku juga. Cuman ya laku lebih pisang. laku dibikin keripik pisang. Oh iya. Harganya lebih mahal Iya, kalau dibikin keripik. iya. Oh. Kelompok Iya. atau sendiri bikinnya? Kelompok. Kelompok. Iya. Terus Ibu untuk memajukan keripik pisangnya kira-kira apa? Masih kurang apa atau masih butuh apa di usaha? Sudah ada legalitasnya belum itu? Sudah. Sudah. Ini sudah halal. Iya. Cuman kami kemarin sempat berinovasi, cuman untuk di lingkungan sini Apa itu inovasinya? kurang di apa? Di kan coklat. Oh Iya, dikasih pisang rasa-rasa. coklat, iya, rasa-rasa itu. Terus gimana potensinya kalau dibikin rasa-rasa? Enggak, sementara berhenti. Oh, Cuman kenapa? digoreng aja. Digoreng aja. Iya, Gurih-gurih. konsumennya crispy. Lebih seneng ini. Iya. Oh, tapi untuk lingkungan sini Iya. belum keluar ini produknya. Susah mau keluar ya. Kenapa? Pintunya nggak ada mas. Orang no lawange loh. Iya, kok susah mau keluar lo ya? Apa kenapa kendalanya? Pernah kami ke ini ke
toserba itu. Lamaran gitu, Sini Bang. sudah banyak katanya. Iya. Oh, berarti ini inovasi produk ya. Iya. Biar kalau keripik pisang kan banyak banget memang di luar sana ya. Iya. Nah, khasnya apa ini yang Iya. buat keripik pisang asal Kali Biru ini ya? Oke, Oke. berarti mungkin nanti pengen tahu juga bagaimana sih caranya biar bisa Iya. masuk-masuk Iya, toko-toko iya. kayak Retail gitu. ya, toko Iya. retail ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Iya, ibu-ibu yang luar Matur nuwun, biasa. monggo. Matur nuwun, produknya saya bawa lagi. Iya, biar kelihatan di sini kan eman-eman sudah dipamerin. Monggo. Iya. Berikutnya Mas. Mas Jono dan Mas Mbak Jono. Susi, monggo silahkan. Iya, ada temannya kok ya. Kalau diajakin wawancara kok dadak ndelok keliane, ayo toh, ayo. Monggo. Ini Mbak Susi sekalian bawa produknya ya. Tapi ini boleh dipegang sama Mas Jono deh karena ini kan bagian dari. Nah, oh ya. Jadi, monggo. Mas Jono ini adalah salah satu aktivis di desa wisata ya Desa Mas, wisata. betul ya? Iya. Monggo bisa Kebetulan diceritakan. kita juga lagi di tempat wisata Kali Biru. Nah, bagaimana ini mengkompilasikan, mensinergikan antara tempat wisata dengan UKM yang ada di sini, Mas? Monggo. Oke. Makasih Mbak Marta Sasongko yang baik hati. Dan tidak sombong ya, Mas? Lengkap tenan. Sudah berapa kali kita diajari juga. Jadi Kali Biru itu siapa yang nggak kenal dulu Mbak Marta? Sempat ramai dan viral. Sempat viral, Ya, ya. kemudian saat ini sejak pandemi itu sampai saat ini kan memang melemah, bahkan sangat ironis, sepi sekali. Nah, kami pun bingung karena harus bagaimana. Nah, di tengah-tengah perjalanan ada mbak-mbak seperti Mbak Tin, Mbak Susi ini yang memproduksi berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang ada di desa ini. Kemudian kami kemarin, ayo kita wisatane selain melihat alam, tapi kita belajar untuk membuat makanan khas lokal. Bahkan kita kemarin di 4 bulan yang lalu ya mungkin Mbak Ngatini, kita masuk program ini ada satu produk Lope sama Teng-Teng ini masuk di Hotel Novotel. Dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi binaan mereka. Artinya ketika mereka ada tamu yang berkunjung ke hotel dan ingin belajar, mereka bawa ke sini. 2 minggu yang lalu ada 70 pack tamu jadi ke Kali Biru. Sebenarnya bukan tujuannya ke destinasi sih. Mereka dari hotel naik jeep, kita paketkan, terus mereka belajar membuat makanan. Karena mungkin di sana ada kesamaan bahan. Nah itu sementara yang kita naikkan biarpun kondisi sepi, tapi dengan berbagai usaha ini mudah-mudahan nanti akan jalan. Dan yang terakhir kemarin adalah geblek. Geblek ini kemarin kita kerjasama dengan Hotel Morayen yang dulu Dafam, sekarang dan alhamdulillah kemarin diterima berapa Mbak Susi? 80 pack dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Bukan hanya sekali terima tapi mudah-mudahan harapan kami tetap berkelanjutan. Reguler. Karena kalau berkelanjutan banyak hal yang kita dapat dari jeepnya kita dapat, dari tiket dapat, dari kuliner makan di sini dapat, dari belajar di sini mereka membeli juga dapat. Seperti itu Mas. Jadi ada banyak potensi ya. Betul. Kalau yang ini lagi sepi, yang ini mendukung, malah ini jadi ikut rame lagi dan Betul. ternyata makin menarik gitu ya kalau inovasi. Oke. Oke. Ini ngomong-ngomong ketika sudah masuk ke hotel, ada MOU-nya nggak? Kami baru mau proses. Oh. Mau proses karena baru 2 minggu yang lalu ya Mbak Sus. 2 minggu yang lalu jadi kita ngirimkan gambar aja yang kita kirim. Ya udah Pak Jono, aku langsung dikirim 80, itu malam hari dan besok sore harus dikirim. Lah saya kan nggak buat, saya telepon mereka, iso rasus kue nggawe, iso piro Pak, 80, waduh 80. Nganggo waduh ya, Nggih, Tetep jam waduh. 4 kudu teko ya, iya. Akhirnya 4:30 mereka datang dan alhamdulillah tetap dibayar. Karena udah lewat setengah jam. Dan ini besok Mbak Susi sama Mbak siapa harus tanda tangan MOU. Seperti itu Mbak. Wah, ini catatan nanti buat Dinas Koperasi UKM Iya. ini. Oke. Sudah ada kerjasama langsung, MOU-nya on progress, tapi nanti kontinuitas produknya ya. Lagi bayangin jam 12 malam di order terus Mbak Susi yang kebon duduk, telo. Ya, tetap iso. Kalau bahannya kita selalu siap. Oh. Karena memang di sini ada beberapa produksi geblek. Cuma gebleknya langsung di bahan matang dibawa ke pasar. Kalau ini kan bisa bertahan kurang lebih berapa Mbak Susi?
4 4 hari, 5 hari. Oke, ke Mbak Sip. Susi sekarang. Kalau Mbak Susi ini kan, ini Apa salah ini? satu produknya adalah geblek, tapi juga punya produk. Ini menarik ini, ada kopi lagi di sini. Boleh cerita dari mana kopinya, Mbak? Nanam sendiri apa impor dari mana gitu? Kopi dari kebun sendiri. Oh, kebun sendiri. Kebun tetangga ya enggak? Oh, Tanggane kebun-kebun. tanggane Mas Jono terus iya tetangga ya. Oh, konangan ya. Enggak tanaman saya. Oh, maksudnya. tanamannya. Yang metik mereka. Oh. Jadi ini sekarang sebagai salah satu unggulan juga di sini di Kali Iya. Biru. Oh. Soalnya di Kali Biru kan belum ada yang mengolah kopi. Hmm. Nah, ini sepanjang menoreh ini kan juga banyak kopi nih. Iya. Gimana nih Bu, supaya ada pembedanya? Apa nih bedanya kopi Kali Biru? Karakternya atau apa? Heeh. Apa bisa diceritakan nggak ini kopinya? Karakter dari kopi Kali Biru Rasanya beda nggak? beda. Rasa agak bau-bau nira. Oh iya. Iya. Ada nira. Oh. Jadi nanti kita coba ya berarti ya. Boleh. Ah, boleh, tenang loh ini, serius loh. Nah ini baru mulai apa sudah Berlangsung ya begitu. sudah dijual kemana-mana. Baru mulai. Sebelumnya belum menyentuh kopi. Belum. Oh produk terbaru. Oh berarti ada produk yang lama juga. Maksudnya yang sudah diproduksi dulu sebelum ini kopi Kali Biru ada. Ada sirup jahe Sirup jahe. Oh ada produk sama lain. gula kacang tadi. Oh punya apa? Kayak Terus inovasi ampiang terbarunya ya? bikin kopi dikasih nama kopi Kali Biru. Iya. Sudah didaftarkan namanya. Nanti kalau diambil orang. Mereknya jadi kopi Kali Biru gitu. Sudah Iya, kopi Kali didaftarkan. Biru. Sudah Oh, didaftarkan Tapi merek. sudah didaftarkan atau baru didengar oleh Baru keluarga? didengar dari keluarga. Baru disampaikan sekarang. Oh, ini kalau lihat kemasannya kan udah menarik ya. Ya. Jadi tadi begitu ngelihat itu saya langsung, oh ini kopinya bagus nih. Nah nanti mungkin bisa kolaborasi dengan, ada kemungkinan Mas Jono ini kolaborasinya dengan Kopi Kali Biru Sangat mungkin. Sangat mungkin. akan bentuknya apa? Mungkin. Apa ngopi di sini itu harus Kopi Kali Ya, Biru? Jadi kita menghandle UMKM seperti Mbak Tin yang crispy tadi Mbak. Itu ketika banyak tamu kan kita nggak repot-repot panggil aja Mbak Tin kemudian produknya bawa sini. Mereka kadang kurang. Kalau kurang ya dari orang-orangnya produk. sama ini dibawa ke sini untuk dibawa produknya. Kemudian mereka bisa belajar membuat crispy di tempat. Mbak Tin udah berapa kali ada studi bandingnya seperti itu. Oke. Dan ini Jadi sangat tinggal mungkin nanti dilanjutkan karena ya, ini kami tambah juga baru kopi. dikabari beberapa hari, Pak Jono kami buat kopi loh. Nah, Baru insya ketemu Allah. ini ya Pak Jono. Oh berarti Iya, besok iya. ikut dipaketkan bisa. Insya Allah, J. Chipnya Iya. dapat, gebleknya dapat, kopinya ada, semuanya paket lengkap. J, J. Lah ya kan di sini ngopi di ketinggian. Nah, sambil kopi- manglong di Nah. jurang. Kopi Singunen gitu. Kopi Singunan ya. Oke, kita apresiasi dulu Bapak Ibu, teman-teman, matur nuwun Mas Jono dan Mbak Susi. Dan kita akan lanjutkan mengenalkan narasumber kita termasuk tadi ada beberapa hal yang disampaikan Betul ini. sekali. Nanti akan kita tanggapi jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Si Bakul. Bakul.
Menarik sekali tadi ikan predator bisa dijadikan olahan bahan makanan sehingga meningkat. Tadinya nggak laku, tapi Dibuang bahkan bahkan maunya. dibuang. Ternyata menjadi komoditi Betul. ya. Pisang bisa Namanya apa ayo tadi ikannya? Bahasa setan merah. Tapi Iya. malah apa ya setan merah. kan kayak Keripik kelup- setan merah terus rasanya pedes. Mesti pas banget itu. pedes merah gitu nampol gitu Oh, ya. nampol. Keluar jadi iblis. Oke, dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yang istimewa hari ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY Ibu-ibu menika hadir PLH Kepala Dinas Pak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Nggih, sugeng siang, semangat pagi Iya. Bapak Ibu semua. Gimana Iya. pengalaman naik-naik, Pak? Ya, biasa ya. Memang Jogja lantai 2 Lantai di 4 Kulon Pak. Progo. Lantai 4 Lantai 4 ini, Pak. Lantai 4. Lebih tinggi dari yang sebelah timur. Jalannya Nah, kecil memang tantangannya memang. Iya. Saya takut kalau papasan tadi. Nah, Untung Deg-degan sepi ya. berarti ya. Untungnya sepi tadi. Jadi ini adalah Iya. perjalanan perjalanan memicu dinas, jantung. tetap perjalanan dinas sih. Tapi yang Iyalah. mengesankan sekali memang. Jadi Iya. luar biasa perjalanan medan jalanannya itu keren sekali lah. Dan itulah keindahannya Kulon Progo Keindahan salah Kulon satunya. Progo, karakteristik kuat Kulon Progo. Makanya Wah. karena kita sampai di sini itu karena diundang oleh wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY. Ini salah satu dewan paling cantik. Ini. Nah, Mbak Ika Damayanti Fatma Negara SIP. Mbak Halo Ika. Mbak Marta, Mas Aas, Iya. selamat datang. Welcome to the club. Wah, woyo. Ini tuh kalau klubnya tuh klub apa coba ya? Klub Kan- klip ini. Iya, jeduk-jeduk kan tadi. Iya, Jeduk-jeduk di mobil maksudnya. Oke. dadanya yang jeduk-jeduk Iya. gitu, ndredeg-ndredeg gimana gitu. Iya. Tapi ini yang dipilih Mbak Ika karena kebetulan Mbak Ika juga aslinya dari sini ya. Asli dari sini, betul. Padahal nggak ada yang percaya loh. Masa? Ini hampir mirip semua. Oh iya. Iya. Ini keluarga juga banyak. Jadi pelaku UMKM-nya juga banyak yang keluarga juga. Oke. Oke, senang Iya. banget akhirnya kita ada di sini, Mbak. Iya. Kita nanti bantu solusi Ya. untuk yang sudah disampaikan untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Matur Terima kasih. nuwun. Dan makanya kita juga kula nuwun kepada Pak Cari Hargowilis. Pak Tri Wahyudi Setiawan SPT, Pak Cari kula nuwun. Monggo, selamat Oke. siang semuanya. Tadi Mbak tak cari-cari Marta. loh Pak Cari itu. Lagi ngerjain PR soalnya. Ini Pak Carinya sudah datang belum? Ternyata sudah. Lagi garap Oh, laporan. oh. Iya. Menika lokasinya memang seperti ini ya Pak. Iya, tapi menarik kan? Menarik Iya. sekali. Menarik, ya. Nggak bosenin pokoknya. Tidak boleh bosan. Justru Iya. sangat bersyukur dengan wilayah seperti ini. Iya. Ya, Oh, tapi itu betul. jalannya ya satu itu, Pak. Nanti saya pulang yuk lewat ini aja atau ada Ya, yang sementara itu dulu. Besok kita Oh, buatkan iya. lagi. Iya. Ya, Ini nanti- maksudnya nggak bosenin soalnya ada yang sering tetap nganu Pak, kesasar. pasti keblasuk saya tuh kalau ke Kulon Progo. Iya. Dan kemudian kita juga menghadirkan praktisi supaya nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada kita para pelaku UMKM. Kita hadirkan Mas Oni Wantara SE. Ya, selamat sore. Iya. Makasih Mbak Marta, Mas Aap. Ya, Mas Ani, nanti kita juga menyemangati ibu-ibu bapak di sini. Betul. Melihat tadi yang disampaikan ibu-ibu saya senang. Ternyata Kali Kenapa? Biru itu banyak yang makmur. Oh, lah pripun, lah pripun. Lah, tadi terlihat dari yang di depan tuh kan Makmur. sehat-sehat gitu. Lah, ikan Betul. aja dibuat masakan. Wah. Padahal ikan hantu gitu. Ikan Luar hantu. biasa sekali toh. Hantunya dipangan loh. Perdemitane. Nanti kalau Ini kamu dicek kodamnya nanti bisa dimasak juga loh. Ini biar berapa level ada demit, ada hantu, ada Hantu. setan, ada iblis. Nanti masak semua di sini. Iya, nggak berani semua ke sini. Betul, tapi itu Iya. bisa jadi karakter sebuah daerah kalau kita bisa mengolah dari hal-hal yang unik-unik seperti itu. Betul. Jadi kalau gitu kita tanya Pak Cari, ini kan tadi baru sebagian yang kita wawancara, belum semuanya. Tapi Betul. kalau dilihat dari potensi yang ada dari usaha-usaha kecil yang ada di sini tuh menapa kemauan Pak? Oh, sangat banyak pokoknya. Nanti kita Kreatif ya? sampaikan ya. Pokoknya mutiara yang terpendam gitu. Wah, terpendam di pegunungan. Sampai ya. sampai dicari nggak ketemu gitu ya. Apa aja Pak? Ya, kita untuk UMKM itu banyak jenisnya ya. Mulai dari retail, mulai dari siap saji, olahan, kerajinan, semuanya komplit. Di kami punya data
secara formal begitu yang sudah terdata, walaupun mungkin masih ada beberapa yang belum terdata. Memang di situ sebenarnya banyak masyarakat yang mulai menggeluti di bidang tadi UMKM seperti yang tadi kami sebutkan. Cuman tadi memang itu tadi si bakul ini kayaknya belum familiar di kami. Artinya teman-teman UMKM belum ada atau mungkin sedikit yang masih bergabung sehingga mereka masih kesulitan juga untuk dalam rangka promosi, dalam rangka pemasaran seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan ini nanti akan membawa manfaat yang besar untuk UMKM di wilayah kami. Tapi di sini ada sinyal nggak Pak? Sinyal ya sebagian mayoritas besar ada. Memang ada sebagian yang sulit sinyal karena di cekungan begitu ya. Kontur tanahnya ya. Iya. Jadi memang itu ya bagian dari bukan hambatan lah, tantangan gitu aja lah biar ya, tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita atasi bersama kaitannya dengan online gitu, dengan internet. Jadi memang pemasaran via online nggak bisa lepas dari sinyal. Tapi sekarang sudah pada udah pada pasang wifi di masing-masing rumah, udah banyak sekali. Jadi sudah mulai paham pentingnya IT, pentingnya teknologi informasi gitulah. Karena kita dulu sempat pengen jualan sinyal di sini. Jual sinyal, plastikan gitu Mas. Iya, dikemas ulang. Iya, dan isi ulang ya. Tapi ternyata sekarang sudah mulai. Kita sapa ya. Sambil sapa ya, biar semakin dikenal produk-produknya. Yang pertama, itu tadi apa? Mie ledek asli Kulon Progo. Impor dari Bantul. Oh iya. Terus itu. Ada apa nih? Tempe. Arem-arem apa itu? Punya siapa? Punya siapa? Ada 2 yang punya. Tempenya, tempe apa ini? Ini nih tempe yang kedelai. Tempe kedelai. Sini kan khas ini bengkok bedanya ya yang kertas sama yang daun pisang apa? Ini daun pisang ya? Biasanya daun jati lah tempat saya itu. Iya. Ini beda apa gimana nanti rasanya? Kalau yang pakai kertas itu yang udah jadi. Oh, yang udah jadi. Kalau yang nggak pakai kertas itu yang belum jadi, yang baru dibungkus tadi malam. Masih mapior itu ya berarti? Berarti itu nanti akhirnya jadi dibungkus kertas itu? Enggak sih, kemarin kan itu bikinnya mendadak soalnya yang belum jadi. Jadi supaya nanti ketahuan nih. Tapi pikir yang bungkus kertas itu ada isinya duit. Oh iya, bisa jadi. Ada giveaway-nya. Giveaway. Oke, terus di samping itu ada legen, ini khas banget kalau di Kulon Progo. Mbak, legen, Mbak? Legen itu yang dibotolin itu loh ya. Yang itu di atas air itu nira ya. Air nira. Yang punya siapa? Ada. Oh, Ibu. Legen tuh berarti di atas tuh yang. Iya. Berarti Ibu menek dewi. Wah, bapak-bapak yang bapak-bapak. Bapak yang menek, Ibu yang ngapain coba? Ya nomor duit. Terus di sini pasti ada juga gula Jawa. Gula Jawanya siapa Sintan ini? yang bikin. Ibu sama juga. Ya. Iya. Berarti dibagi 2 nih niranya. Ada yang dipakai sebagai legen, ada gula Jawa gitu. Iya, itu yang legen kan buat minuman. Kalau gula Jawa kan buat bumbu-bumbu itu. Buat minum juga bisa. Iya, bisa. Iya, tergantung Mas dengan mau apa. Kalau ya. itu yang namanya gula kacang, apa namanya? Ini Mbak Susi tadi ya. Gula kacang ampiang. Ampiang bukan sih namanya? Iya. Ampiang ya? Ampiang siapa yang punya ampiang? Mbak Susi. Mbak Susi Sirup jahe? Angkat tangan yang punya produknya. Sirup. Oh, Mbak Susi juga. Ini aja stik bayam, ada cemilan-cemilan ini. Abon lele. Abon lele sama tadi ya. Sama apa ini? Peyek. Siapa peyek? Wah, ini enak-enak semua. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Iya. Produknya banyak banget. Ini selain dengan desa wisata juga dikoordinasikan disinergikan. Ini Pak Lurah sendiri, Pak Cari itu punya program apa kelurahan untuk mengekspos hasil usahanya teman-teman di sini? Oh iya, terima kasih. Jadi ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan juga ya. Di kami pemerintah kelurahan, apalagi setelah kemarin pandemi itu kan memang ketahanan pangan sangat digiatkan. Kami di APBKL juga selalu mencantumkan hal itu. Bahkan kemarin 20% DD kami untuk ketahanan pangan. Sekarang juga masih ada, termasuk pos lokal itu kelompok pertanian kita giatkan. Dan yang
Jelas tadi ada tentang keripik apa tadi pisang kepok itu kemarin kebetulan kami tahun 2023 juga ada pengembangan pisang kepok itu ke padukuhan dari dana APBK kita. Berarti dikasih bibit gitu? Iya, kasih bibit, Oke. ya. Kemudian ada pemberdayaan HOK-nya begitu. Juga kita dampingi ada penyuluh pos penyuluh kalurahan gitu, mendampingi kegiatan tersebut. Dan dari kami pernah atau kami mewacanakan satu ketika kami ingin ketika kami mengadakan kegiatan pertemuan rapat begitu misalkan ya, itu coba nanti teman-teman kita himbau, kita harapkan untuk memanfaatkan produk lokal. Jadi nggak perlu snack-snack yang aneh-aneh, tapi snack yang produk olahan gitu loh, olahan warga. Oh, itu ini belum sekarang? Ini belum. masih wacana? Ini masih wacana, tapi kemarin kami sudah ngomong-ngomong dengan teman-teman seperti itu. Jadi istilahnya nanti biar kita juga punya kontribusi, mereka beliau-beliau kita himbau untuk bertanam dengan baik, untuk mengolah dengan baik, tapi juga kita pemerintah bisa ikut membantu membeli. Harus kan seperti itu. Harus ya. toh Pak Cari ya, masa enggak ya? Nggih. Oke, baik. Nah ini kalau dari Mbak Ika, ini kan Dewan sendiri kan DPRD DI itu punya perhatian sangat istimewa gitu ya dengan UKM kita, karena salah satu pilar ekonominya kan UKM. Nah, apalagi khususnya di sini Mbak Ika, ada saran-saran apa ini untuk membuat UKM-nya bisa terus bertumbuh naik kelas? Jadi begini, kita itu kan pernah mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali program yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Jadi melalui fungsi penganggaran, kita sudah berikan program misalnya kayak pelatihan, stimulus, bahkan tadi juga disampaikan WiFi, kita juga ada WiFi gratis untuk para pelaku UMKM dan juga masyarakat. Nah, kemudian berkaca dari situ, program-program yang kita berikan kepada masyarakat ini mungkin tidak semuanya bisa mengcover kebutuhan para pelaku UMKM. Tetapi sekarang kita sudah beralih atau bertransformasi ke media digital, dunia digital ya. Pada saat pandemi COVID-19 kemarin, pada saat daya beli masyarakat itu rendah, ternyata daya beli masyarakat malah tinggi. Mereka banyak membelanjakan uang melalui marketplace. Dan bahkan Indonesia ini mendapatkan peringkat pertama se-Asia Tenggara. Jadi kayak ironis banget ketika Indonesia ini merupakan pasar yang besar, pada saat pandemi COVID pada nggak punya duit tapi bisa belanja, bahkan ranking 1, tetapi UMKM-nya tidak naik kelas. Nah ini kan ironis banget ya. Maka dari itu kita mencoba untuk memberikan sosialisasi, memberikan informasi terkait dengan si bakul ini. Bahwa sekarang masyarakat kita ajak untuk mulai beralih kepada media digital untuk bisa memasarkan produknya. Oke. Oh ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Ika. Jadi kita harus terus, kemarin punya prestasi itu harus berpikir, loh kalau gitu ini potensi ya yang harus terus kita kembangkan. Betul. Nah kebetulan di sini tuh ada Pak Dukuh, Mas Dukuh. Mas ini Pak Dukuhnya itu. Selain Pak Care ini ada, monggo yang Pak Dukuh, Mas Dukuh, boleh berdiri dulu sebentar. Mana tadi yang Mas Dukuh? Lali kalau dia Dukuh. Nyenggol kacan. Jenengan Pak. Nah, ini Mas Dukuh. Ini ada Mas Dukuh ini. Ini kayaknya karena muda-muda ini gimana kalau untuk inovasi seperti yang Mbak Ika tadi? Menangkap peluangnya. Mungkin nggak seperti apa? Atau justru malah mau bertanya? Monggo Mas Dukuh. Loh. Ayo. Malah tunjuk-tunjukkan. Pingsut. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ika. Mas Dukuh Sinten dari mana? Nama saya Mariko Trinugroho, Dukuh Kalibiru. Oh, Dukuh sini ya. Iki kita sing ngene sing duwe kene. Oh, jebule. Iya. Gimana Mas Dukuh? Menanggapi hal tersebut, yang jelas dari Padukuhan sangat setuju terlebih dengan kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di Padukuhan, mendorong ekonomi masyarakat. Itu benar-benar membantu kemajuan di wilayah Padukuhan itu sendiri. Oke. Yang dibutuhkan apa ini? Mumpung ada mungkin Mas Dukuh punya ide gitu ya, punya ide atau mungkin yang belum tersampaikan ke Pak Cari atau Pak Lurah, terus saat ini pengen disampaikan, ada nggak? Nah sebenarnya ada nih Pak, dari kami kemarin juga dalam musyawarah Padukuhan sudah kita sampaikan
kita laporkan juga ke kelurahan, mungkin sudah direkap atau belum, itu terkait dengan pelatihan barista. Oh, barista Kebetulan kan kopi. di Kalibru sudah ada produk kopi juga. Ini yang salah satunya disampaikan tadi salah ya, satunya. Mas Dukuh ya. Nah untuk dari olahannya itu kan kami masih belajar juga. Terlebih untuk sertifikasinya Pak, untuk sertifikasi barista kan ada. Oke. Jadi untuk lebih dipercaya dalam proses olahan kopi dan penyajiannya kita perlu sertifikasi barista. Barista. Oke, artinya ketika Mas Dukuh mengajukan mbok saya dilatih barista itu nanti yang mau ngopi itu berarti sudah ada ini selama ini atau takon aku nek lenggak mbok dhewe wegah aku nek ora barista wegah gitu atau gimana? Goyo tanya. Ya, makan. Kebetulan di Kalibiru itu banyak sekali penikmat kopi Pak. Oh iya. Banyak sekali penikmat kopi. Itu warga apa Warga wisatawan? atau wisatawan? Warga. Oh, harganya warga. pun mau naik kelas nih pakai Iya. barista. Terus anak-anaknya yang mau dijadiin barista ada Ada nggak? enggak? Ada. Pak Dukuh juga bisa? Saya juga pengen Pak. Wah. Oh, lah ya Dari kan, keinginan pribadi itu bisa untuk betul, masyarakat. sekalian itu ya. Loh, ada program nggak ada orangnya ya kan? Nah, ini berarti ada potensinya. Pak Dukuh. Wisatawannya kira-kira yang pengen ngopi sudah banyak selama ini? Kalau untuk wisatawan karena kondisi saat ini masih sepi, mungkin belum dulu. Tapi untuk penjualan kita kan punya teman-teman barista yang lain, kita bisa titip jual. Oh, titip jual sementara. Dan pengennya sekarang pengen jual sendiri gitu ya. Jual sendiri tapi juga punya apa kayak kafe sendiri di Kalibiru. Oke. Iya, mungkin besok orang kesini sekarang ngopi dulu gitu Betul. loh. Nambah Jadi, lagi. Satu-satunya ngopi yang nggak usah bawa flash disk. Bingung tuh gue. Emang salah ini ngopi pakai Flash disk. Oh iya, Saya ngerti pakai cangkir. Saya ngerti Mas iya. Oni. Gak pakai flash. Ya baik Pak Dukuh, matur nuwun sekali atas informasinya. Pak Lah Dukuh. Mas Dukuh yang satunya ada yang mau disampaikan? Sama. Mumpung loh ini. Sama. Ada Mbak Ika, ya ada Kah, aku nek Pak sama. Wisnu. Dari mana Mas Dukuh? Monggo. Oke, perkenalkan saya Danang Sukmana, saya selaku Dukuh Soko. Mungkin ini sedikit permasalahan yang ada di perguruan saya itu kaitannya dengan UMKM. Itu rata-rata yang menggeluti UMKM itu biasanya ibu-ibu yang usianya kan udah mulai menua ya, mulai senja gitu. Okay. Itu biasanya itu keterbatasan dengan yang namanya gadget. Teknologi. Ya, teknologi mungkin biasanya mungkin kalau sekarang sudah bisa lah pakai WA. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi terutama untuk pendaftaran-pendaftaran itu mungkin kalau tidak didampingi yang muda itu pasti akan kesulitan. Akan tetapi untuk minatnya dari kalangan muda, terutama itu dari teman-teman Karang Taruna, itu kayaknya masih sulit kalau untuk mengembangkan di wilayah masing-masing. Mengembangkan apanya? Mengembangkan potensi yang ada di Oh, wilayah. potensi. Jadi usahanya. Oke. Jadi kebanyakan itu sistemnya masih sama. Kalau lulus sekolah, nanti terus kerja. Pergi? Iya, pergi. Jadi yang di rumah itu rata-rata kalau nggak anak-anak sekolah, tinggal yang tua-tua. Oh, iya. Jadi itu mohon jadi pertimbangan, terutama mungkin dari Bu Ika Damayanti selaku DPRD, dari mungkin juga Pak Lurah yang diwakili Pak Carek ngapunten niki, mungkin juga dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, mohon untuk teman-teman pemuda utamanya yang melalui Karang Taruna itu juga mulai digiatkan, diikutkan dalam setiap programnya agar anak-anak muda itu juga tertarik untuk mengikuti dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing, utamanya UMKM. Oke, jadi entrepreneurship-nya ya, Ya. Pak Dukuh, Mas Dukuh. Matur Pak nuwun. Dukuh. Kita berikan apresiasi tepuk tangan dulu dong buat dua Mas Dukuh kita. Nanti kita akan bahas ini terutama permasalahan anak-anak muda nanti secepatnya aja karena keburu jadi anak-anak tua. Jadi harus kita bahas secepatnya, tapi setelah yang satu ini masih di Sarasehan Sibakul.
Nah ini mumpung ada Pak Wisnu juga ya dari dinas ya. Ini tadi beberapa yang disampaikan ibu-ibu gimana caranya untuk perizinan, legalitas. Dan kemudian tadi pertanyaan dari Mas Duko. Mas Duko. Mohon ditanggapi dulu dari sisi Dinas Koperasi UKM gimana Pak Wisnu? Tentunya Dinas Koperasi UKM adalah mitra bagi Bapak Ibu ya. Jadi bagi para pelaku UMKM yang ada di wilayah DIY. Jadi kalau bicara harga wilis Mbak Marta memang kesan gunungnya kuat ya. Wilis itu hijau ya, gunung sing hijau royo-royo. Kalau wong Jawa itu antara biru karo hijau sok beda itu. Sok podo itu. Podo, Pak. Ya, makanya mungkin spirit harga wilisnya diambil dari sini seperti sekarang ini ya. Meskipun memasuki musim panas tapi hawanya tetap agak sejuk di sini nih ya. Ini sejuk kipas angin apa sejuk gunung? Kipas angin, Pak. Nah ini Pak cari ini. Tapi yang pertama kesan yang kuat di sini adalah Red Devil ini sebenarnya. Jadi kalau dulu di awal-awalan memang problem di Sermo kan Red Devil ya. Ketika disebar Red Devil terus membunuh ikan-ikan lokal. Gitu kan. Kemudian terus malah dimasak Red Devil. Nah, cuma kalau Red Devil akeh rine kayaknya. Betul nggak? Nah ini kan digoreng nopo lebih pas di presto kayaknya. Ini di presto ada sih menu-menu khusus yang sebenarnya bisa membuat Red Devil ini kemudian nyaman untuk enak untuk dinikmati bersama sebagai produk unggulan. Kalau memang spiritnya mau itu ya mengurangi populasi Red Devil di Sermo lah ini. Dan yang kedua sepertinya event-event di Sermo sekarang sudah mulai cukup masif ya karena kita juga sudah mulai ekonomi kembali normal. Meskipun dulu itu seingat saya Kali Biru ini pernah viral memang. Di sebelum COVID ini memang ini kan areanya kalau nggak salah KPH ya di Dinas Kehutanan kalau salah ini ya ini kemudian dikelola masyarakat nggak tahu skemanya HKM apa Pak cari HKM ya benar ya HKM yang kemudian sehingga ini kemudian bermitra memang di ketika mengembangkan suatu destinasi yang dia menggambarkan atau menjual panorama biasanya memang ada grafik-grafiknya ya grafik dia puncak kemudian turun. Saya tidak berharap ini kemudian turun. Salah satu kuncinya adalah inovasi sebenarnya. Tadi Pak Pengelola Desa Wisata sudah menceritakan, harus bermitra, sudah betul ini sudah. Kemudian memungkinkan tidak ada kita menarik investor untuk kemudian membuat sentuhan-sentuhan baru yang ada di Kali Biru. Itu mungkin bisa membuat singkerean ya Bu Mas. Flying Fox sudah ada ya. Flying Fox sampai Waduk Sermo. Wah ini. Masuk angin ini. Pak. Nah ini kan belum ada. Pernah ada dulu di Jogja Lantai 2 yang satunya itu dibuat Flying Fox ya itu bisa dibuat tapi nggak bisa ngerawat. Nah ini sebuah sebenarnya peluang-peluang itu bisa kemudian dijajaki asal skema pengembangannya itu kemudian jelas. Nah, karena sekarang di Pemda DIY ini skema pengembangannya adalah berbasis desa atau kelurahan. Nah, saya yakin mestinya master plan yang ada di sini itu perlu diupdate atau tidak. Nah ini ketika lihat masuk di sini jalan sudah memadai dengan segala keterbatasannya ya.
naik turun. Kemudian saya lihat yang pertama, parkirnya sudah cukup banyak. Berarti memang ini ketika dikunjungi mobil lebih dari 20 bisa mestinya ini. Dengan kondisi seperti ini ya. Medan di bawah ada parkir 3, parkir 2 kalau ini. Nah ini saya lihat, oh ini sebenarnya sudah cukup. Cuman saya nggak tahu Pak cari Pak Kepala Polda kalau Sabtu Minggu ramai buatan ini. Lumayan ya. Nah ini cuma tadi perlu ada inovasi-inovasi yang memungkinkan kemudian orang luar masuk. Ketika di sini sering dikunjungi, otomatis UMKM-nya akan hidup nanti. Akan kemudian ramai. Produknya akan tumbuh. Itu. Sehingga ketika di sini ramai kan ibu-ibu nggak perlu nanti jualan jauh-jauh ya. Cuman memang ketika di sini menikmati di sini harus ada yang khas memang. Tadi sudah menjual Red Devil ini kan ya. Jenenge ya iso gak dijenenge Red Devil itu kan. Itu iblis senyum atau apa itu kan. Itu dibuat yang sedikit bersahabat itu kan juga memungkinkan agar orang kemudian tertarik icip-icip atau apa gitu kan. Kemudian pisangnya dibuat pisang apa ya. Meskipun keripik pisangnya seperti itu liyane pun kathah ya utang dusun liyane nggih keripik pisang niku nggih keripik pisang lho niki. Ini dibuat nama yang aneh saja itu kan. Atau tes yang berbeda. Karena pada dasarnya kalau mau jual makanan itu yang kuncinya kan rasa itu. Kalau rasanya kalah ya dibuat ya citra yang sedikit berbeda. Itu. Tapi jangan pernah menyerah karena hampir semua warga di sekitar Sermo itu atau di Menoreh juga membuat produk yang sama. Di atas itu juga, wah produknya di atas apa? Pisang juga ya ternyata. Itu. Di atas ada kopi, ada. Nah, kopi apa yang membedakan di sini dengan yang di atas? Oh ada aroma niranya, betul ya? Itu kan indeks geografis ya, IG ya. Nah, ini bisa dikembangkan. Itu. Kalau permasalahan bagaimana ibu-ibu nanti cara memperoleh PIRT, halal, NIB, itu serahkan kepada Dinas Koperasi. Apakah di Kulon Progo atau di DIY. Bahkan sekarang ke kami sudah menerjunkan Mas Panca sama Mas Dimas di belakang itu agar Mas Anto agar ibu-ibu yang belum punya NIB, belum punya OSS, belum punya halal PIRT bisa didaftarkan di helpdesk yang ada di belakang. Belum menjadi anggota Sibakul, itu daftar dengan anggota Sibakul. Sibakul niku nopo, itu skema pembinaan yang ada di Dinas Koperasi. Sudah ada yang daftar Sibakul ibu-ibu? Belum? Walah ini. Oh, yang sudah itu sudah ikut Market Hub belum? Nah, kalau lolos Market Hub kan ibu-ibu bisa mengirim produknya katakanlah ke Sewon, ke Kasian, ke Gunung Kidul itu bebas ongkos kirim. Itu. Tinggal datang ke kantor pos atau nelpon petugas posnya. Suruh ngambil, suruh ngirim. Ongkirnya gratis. Duh, enak toh? Ini. PIRT halal kalau bingung bisa ke Bu Ika Dama. Itu. Di belakang sudah ada, nanti daftar linknya sudah ada. Tapi kemarin beberapa yang lewat proposal berkelompok itu lebih langkung saya. Coba sekarang Pak Dukuh juga ngumpulkan teman-temannya bersurat ke Pak Lurah. Itu. Lawang Dinas Koperasi kemarin barusan melaksanakan pelatihan barista loh. Itu. Hanya saja pesertanya harus orang miskin ekstrim Pak cari itu nanti. Loh, mestinya pas.
Oh ini bisa loh, makanya gandeng kelurahan. Nah, kelurahannya tadi kan tinggal berkorespondensi dengan kami. Gitu. Nah, kalau jauh kan bisa lewat Bu Ika atau langsung ke saya itu nanti. Ke teman-teman bersurat nanti, ini loh perlu pelatihan ini, ada proposal, pasti akan kita pertimbangkan nanti. Apalagi kalau ada embel-embel pesertanya warga miskin, sudah ada by name by address, pasti saya yakin akan diprioritaskan. Ada minimal jumlahnya nggak Pak? Ya 30 lah. Kalau pengen lebih dari 30 nanti dibuat 2 angkatan. Ini bisa Pak, memungkinkan. Asal apa sumbut. Jadi ikut pelatihan itu benar-benar pengen mengembangkan ilmu dan pengen mengembangkan usahanya. Tidak hanya sekedar golek snack sama amplop. Itu. Artinya apa? Nanti kalau memang niate ngamplop apa snack, ya sudah habis pelatihan kembali ke habitat aslinya. Tidak mau berubah. Karena di pelatihan itu adalah tempat dan waktu, situasi di mana kita mendapatkan ilmu yang berbeda, ilmu yang baru. Agar ibu, bapak ini bisa mendapatkan, mengembangkan apa yang menjadi entitas bisnisnya. Ini. Jadi pelatihannya banyak. Itu. Halal, PIRT. Nanti kalau udah dapat itu, nanti kalau ada izin edar. Itu. Di kami juga ada pameran. Itu. Tapi kalau kami membuat pameran di desa, kita lihat lotnya ada atau tidak. Itu. Kita nggak pengen ibu-ibu buat pameran di sini, sing teko ora ono, tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Nah ini, nah, itu. Buat event di Sermo. Jadi sekarang apa? Kolaborasi, kerjasama. Destinasi kan tidak hanya Kalibiru. Betul tidak? Nah, ada sing emas-emas barangnya opo gayan. Itu juga, nah itu ada di sini itu juga. Itu berkolaborasi dengan yang ada di bawah di Sermo. Biar semua dapat rezeki itu wes netes kemana-mana ora dipek Kalibiru, wae lah ini kan. Harus saatnya kemudian kita berkolaborasi dengan yang lain, kemudian berinovasi. Tadi sudah betul loh, sudah gandeng hotel. Biar ada kunjungan-kunjungan ke sini, produknya sudah ada yang pembinaan, sudah bagus. Itu sudah bisa mencari akses support selain pemerintah, swasta. Ini sebuah kemitraan yang bagus yang mestinya nanti ini bisa dikembangkan. Di web, di Google, orang yang mengakses Kalibiru itu jumlahnya nggak kecil loh. Puluhan ribu, ratusan ribu loh, daripada yang, ya cuman memang wes tahu, butuh inovasi yang beda, agar orang itu kemudian melihat Kalibiru dengan perspektif baru. Nah, tadi, bisa nggak naik flying fox nanti tekan sana itu nanti. Modalnya dipikir bareng-bareng nanti. Oh kan wilayahnya beda ya nanti. Lah itu nanti dirembuk bareng-bareng lintas wilayah, lintas kelurahan agar nanti saya rame nanti. Wo lek neng Hargowilo sih parkirnya tidak harus di sini. Katakanlah bisa di sana. Munggah piye dipikir nanti. Itu nanti. Nah itu sebagai sebuah inovasi. Kalau enggak ya tadi ini produk-produk yang ada ini kemudian kita dampingi. Kemasannya ditoto. Sebenarnya ibu-ibu tadi sudah ada loh inovasi sederhana itu dari apa? Dari tempe. Oh, sing urung matengi tempene godhonge ijo. Sing wis dikei koran berarti wis mateng. Ada penandanya ya Pak. Bisa loh, oh Mas Atan tadi sudah ngasih. Wah kayak godhong jati kok ono godhong gedang itulah itu. Bisa enggak nanti tempe itu godhongnya godhong jati. Ini yang ditambahin nopo lah itu. Gitu. Okay. Kan produk-produknya memang produk-produk khas menoreh. Ada nira, legen. Yang khas sini ya ini.
Red Devil ini. Ini Nggak ada di setan tempat merah lain ini, ya? iya. Itu. Ya. Ngundang MU kadang-kadang ke sini itu nanti. Nah, ini nanti biar Biar seru ya? Iya, lah katakanlah ini kan cuma pemeo saja. Iya. Membuat lemper tapi isinya olahan ikan Red Devil. Kan itu sebagai sebuah bentuk inovasi. Saya kira itu Mbak Mata yang bisa saya sampaikan. Baik. Inovasi sama kemitraan. Sinergitas tadi ya, kemitraan. Jadi tidak wilayahnya satu-satu tapi berbarengan. Betul. Oke. Tadi- Nah, kita minta masukan juga dari Mas Oni karena sebagai praktisi ini bisa memberikan masukan-masukan supaya semakin semakin ini mengerucut kepada sinergitas tadi. Apa yang mesti dilakukan untuk para pelaku UMKM atau saran-sarannya monggo? Ya, pertama saya lihat tadi itu kan dari unsur pariwisata ya. Kita mestinya memahami siapa kompetitor kita. Jadi sekarang wisata alam itu apalagi pegunungan kan menjamur. Hampir semua kabupaten yang memiliki potensi gunung membuat destinasi wisata basisnya pemandangan gunung. Kita lihat di negara tetangga saja lah. Kita tuh punya yang namanya di sebelah barat itu ada rumah makan milik provinsi sebelah. Tapi akses jalannya melalui kita. Dan kita hanya kelewatan. Ini juga masalah. Sisi yang lain, ada di tetangga kita, itu yang punya objek wisata sama dengan jalan yang sempit. Tapi mereka bisa mengatur jalannya. Dan kalau mau ke puncak itu, mohon maaf nggih, itu resik gitu loh, bersih, indah. Nah, di kita itu kan sebetulnya masih belum edipeni kalau kita ngomong di jalannya. Jadi kalau bagi saya inovasi yang disarankan oleh Pak Wisnu tadi itu adalah dengan melihat potensi tetangga, sejauh mana perkembangan objek wisata di luar kita. Nah, begitu kita tahu, maka kita bisa merumuskan kira-kira apa. Satu, kita bisa melakukan SWOT. Misalkan tadi sudah disampaikan kalau kita mau pakai Manchester United ya ikannya nanti disebut Man U ya toh, Man Tuku maksudnya. Nah, ya kan Man U kan Man Tuku. Nah, harapan kami adalah dengan inovasi produk yang akan mendukung wisata, jenengan tinggal menyampaikan ke Pemda melalui Mbak Ika bagaimana membuat paket wisata yang bagus. Itu kalau untuk paket wisata. Kemudian untuk UMKM saya agak jadi ketika sampean ke toko yang besar kemudian menjajakan dan Anda tidak diterima itu kemungkinan bukan karena produk sampean nggak enak. Tapi saya lihat mungkin karena nggak punya label, nggak punya PIRT, nggak ada standar halal haramnya. Nah, ini yang mungkin ditolak. Padahal untuk menjual ke toko waralaba itu mestinya pakai itu. Nah, harapan saya untuk teman-teman UMKM ini kenali segmen pasar sampean. Jan iki sapa to? Saya pesimis kalau sampean dilatih barista dan pengkopinya adalah warga sini, itu ora butuh barista. Butuhnya cangkir, black, lepek, minum. Karena apa? Standarnya beda. Tapi kalau jenengan mau memasukkan barista di objek wisata, jenengan kudu melihat. Sik piknik nang kene iki sapa to? Nek sik piknik nang kene iki cah sekolah, enggak mungkin masuk. Nah, artinya apa? Kita itu boleh improve membuat sebuah inovasi, tapi nek sampean nggak kenal pasare sopo, produk sampean pasti gagal. Meskipun ada produk gagal yang laris. Sebuah grup band ya, grup band, bukan blue band ya, grup band itu namanya produk gagal. Itu dulu pada zamannya laris banget. Ingat Mas? Ya, kancane suara ratan dulu. Wong lawas ya. KSR ya. Nah, artinya apa? Jenengan itu jangan merancang kegagalan di awal. Ketika jenengan nggak paham pasarnya, memutuskan sebuah produk untuk sampean landing ke, ternyata produk itu gagal karena sampean nggak kenal. Nah, yang sederhana lakukan riset sederhana. Riset sederhana itu betul larang-larang. Jenengan tinggal ke UMKM, ke Diskop Koperasi, bisa nggak dibantu untuk risetnya. Kira-kira orang piknik ke Kali Biru itu yang diinginkan apa toh? Apakah mereka pengen sekedar selfie? Ataukah mereka tuh pengen jajan apa? Nah, kalau mereka tuh hanya pengennya selfie, nggak pengen jajan apa-apa, maka jenengan cukup menyediakan air mineral. Karena mereka memang nggak mau jajan, karena mereka asumsinya, aku medun tuku geblek nang isor.
Dan saya juga pernah tanya, janjane gebleke Sentolo karo gebleke Temon ki bedane apa? Jawabnya sepele, kecute. Ya, saya tuh yang bayangke toh, opo ya jajan geblek dambuse. Nah, ini kadang seseorang tidak paham, maaf ya, seseorang duwe usaha tapi tidak mengenali produknya. Ini penting. Jadi jenengan harus tahu persis kekuatan produk sampean. Nek sampean ora ngerti kekuatan produk, orang ngerti sik tuku sapa, mengke salaman mawon. Ya, salaman sugeng tindak mboten sah dodol, mesti niku mboten payu. Saya jamin enggak laku. Oke. Riset sederhananya nek jenengan teng mriki ada pengunjung jenengan takoni. Teng mriki ngersake nopo? Nek di sini kalau saya nyebut merek bukan promosi nggih. Misalkan mie yang ada cupnya itu sampean harus tahu mereka sukanya mie merek apa. Podo-podo kape, ono varian rasane jenengan kudu ngerti. Sehingga sampean ora salah likula. Tiwas stok akeh, bul milih merek mie liyane. Nah, niki saya yakin bakul-bakul apal. Artinya apal kalau sudah biasa dagang itu ngerti. Seko rupane sik teko. Iki cah ndedet apa ora arep jajan apa ora. Loh, niku bener saya tuh nglakoni dagang ya gitu, saya tuh apal. Orang datang ke toko saya terus ngerti. Cah dolan niki. Udah ya saya terus nyantai mawon. Tapi kalau dia datang ada atensi mau apa itu kelihatan dari wajahnya. Jadi orang yang mau jajan atau enggak itu sebenarnya sudah terlihat dari pancaran matanya. Jadi jenengan harus tahu itu. Ya, kenali produknya sampean, kenali sik tuku sopo, kenali sopo seiso ngewangi. Tadi sebutkan mitra tadi itu. Saya yakin kalau sampean kenal itu semua bagus. Kemudian jenengan kudu ngerti SWOT-nya. Peluangnya kepiye kira-kira? Kira-kira ini jadi peluang apa masih jadi ancaman? Nek kira-kira jadi ancaman nggih leret. Tapi kalau peluang terus. Oke. Nah, niku istilahnya nek wau pun disebutke jenengan kudu iso niteni pembeli, niteni customer. Terus senengi apa nggih Mang tambahi nggih to? Mang inovasi gitu, Mbak. Oke, Tepuk tangan dulu buat Mas Oni ya. Iya. Ini sayangnya waktunya singkat banget ya. Betul. Padahal kalau itu diperdalam lagi nanti Menarik nemu. sekali. Iya, nemu apa yang bisa kita jual, yang Betul, doable, yang betul. jualable gitu ya. Tapi karena tadi ada pertanyaan dari Mas Duko soal anak muda kita bagaimana untuk tetap menjaga, tetap ada di sini supaya mereka inovatif di sini. Mungkin sekaligus juga closing statement dari Mbak Ika, boleh diberikan masukan? Monggo. Oke, kebetulan kemarin Karang Taruna Bima ya, Kalurahan Hargowilis itu juga belum lama mengakses pelatihan desain grafis. Tadi kita lagi ngomongin packaging nih ya. Ini mungkin salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan menaikkan packagingnya, menaikkan kualitas packagingnya. Ini kan kalau kita lihat, ini kan cuman apa sih kayak kertas ya kan, terus di print gitu kan. Nah sekarang kan sudah ada seperti kopi ini. Jadi kan mungkin iya, jadi bungkusnya sudah bisa di print, ada tulisannya. Nah kemarin itu pelatihannya juga di akhir acara diberikan peralatan juga, mungkin bisa sinergis. Dan jangan lupa libatkan anak muda di dalam UMKM supaya bisa berinovasi dan juga bisa mengikuti transformasi digital. Ya closing statement ya Mbak ya, jadi pada intinya kami ini pemerintah ini hanya fasilitator, tetapi sisanya tergantung dari kerja keras, dari kemauan para pelaku UMKM. Nanti silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya marketplace dari si bakul ini. Harapan kita semoga bisa menaikkan kualitas UMKM kita bisa naik kelas, dan juga tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Gitu. Jadi setiap ada peningkatan pasti ada pengurangan. Pengurangannya apa? Pengurangan kemiskinan, pengurangan stunting, kejahatan, kekerasan, dan lain-lain. Oke, kita berikan apresiasi juga untuk Mbak Ika. Saya bayangin tadi yang disebut miskin ekstrem itu Mbak Ika, iya oh itu kayaknya yang rumah di tebing itu ya. Ekstrem soalnya. Itu malah larang ya saya kan kono iki. Ekstrem lokasinya tapi larang ya sebenarnya. Yes, pokoknya kaya aku ngono wae lah gampangane. Apa? Kenapa? Ekstrem miskin. Miskinnya menurut diri kita sendiri. Karena itu tadi, jadi silahkan Pak Dukuh mungkin bisa membantu warganya dengan melihat media sosial yang dimiliki oleh
Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, ada di belakangnya Mbak Ika itu ada YouTube-nya, ada Iya, Instagram-nya. Di betul. sana banyak informasi termasuk mau ada pelatihan, mau ada inkubasi bisnis dan lain sebagainya itu infonya sekarang dari media sosial. Jadi Betul. nanti mas-mas dukuh yang masih Gen Z ini, yang masih milenial bisa membantu warganya untuk mendapatkan informasi. Atau tadi secara proaktif memang ada potensi mengumpulkan anak muda, ditawari dan sama visinya untuk dilatih apa. Nah nanti bisa bersurat ke dinas atau juga melalui Mbak Ika, boleh tuh ditanyakan apakah ada program yang bisa inline gitu ya. Sekali. Kita tepuk tangan untuk para narasumber kita, Bapak Ibu, Pak Wisnu Matenun, Mbak Ika Matenun, Pak Care dan Mas Oni Pak sudah Oni, memberikan banyak hal kepada kita. Betul sekali. Ibu-ibu dapat masukan apa hari ini? Tambah apa? Tambah bingung ya mau kelihatannya. Akeh yo. Mulane kok Tambah ekstrim ya. cekelan kursi. Loh ini tambah bingung nanti turunnya gimana kalau bingung? Turunnya bareng, turunnya yang penting medun. Iya. Yang penting yang dilakukan pertama adalah niat, yaitu niat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Sibakul. Biar dapat NIB yang pertama. Nah, nomor induk berusaha itu harus KTP-nya punya. pengusaha. Biar Dan nanti yang terdata. lain-lain boleh tanya kepada teman-teman Plut, Mas Dimas dan juga Mas Anto. Oke, siap, semangat? Siap dong. Terima kasih banyak hari ini sudah diizinkan di Kali Biru Mas Yono. Tetap semangat juga teman-teman. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorajati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY kita terus menyemangati seluruh pelaku UKM di seluruh Jogja. Kita mau yel-yel bareng Bapak Ibu UMKM. Naik kelas Jogja Istimewa. Kita saksikan proses pembuatan gula jawa dalam bentuk tari, yaitu Tari Nitis dari Sanggar Omah Serawung. Thank you.